berbicara tentang arti kemuliaan bagi jati diri bangsa, dan termasuk di dalamnya kita juga sudah pernah membahas tema kaitannya dengan al-maslahah al-mursalah, yaitu tentang mementingkan kepentingan halayak orang banyak daripada mementingkan diri sendiri, kaitannya dengan egoisme. Malam hari ini kita membahas tema yang menarik. Ini kritik buat kita, kritik buat pemimpin, ya sama-sama untuk memahami posisi. Saya Mustafa Al-Ghalayani, beliau di tema yang ke-14 dari 40 sekian tema, kita membahas tema yaitu al-ummah wal hukumah, kaitannya dengan bangsa dan pemerintahan. Tema ini akan menyium, insya Allah akan saya bagi menjadi 2 pertemuan karena memang lumayan banyak. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana kiat menjadi bangsa yang maju. Sekali lagi, kalau kita bicara bangsa, itu kan komponen-komponen yang ada di dalam satu negara, dan di dalamnya ada rakyat. Lah kita ada di dalamnya. Lah nanti pandangan Syekh Mustafa Al-Ghalayani yang mengarang kitab ini yang hampir sudah lebih dari 100 tahun ini dikarang di momen ketika awal-awal negara-negara memerdekakan diri dari penjajahan. Bagaimana menjadi bangsa yang maju? Caranya kayak apa? Nanti kita akan tahu Bapak Ibu, ternyata seperti ini. Nah, saya akan baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktunya lebih pendek daripada biasanya. Ngajinya cuma 33 menit karena isanya maju. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ummatu wal hukumat. Ini pembahasan tentang bangsa dan pemerintahan. Apa hubungannya? Ada korelasinya. Yang satu diurusi, sing sitok sing ngurusi. Sing pemerintah niki ngopeni hajat halayak, nyiapno regulasi dan macam-macam. Sementara rakyat itu kemudian mereka juga melakukan tugas-tugas yang apa yang bisa mereka lakukan, termasuk mensupport apa yang diprogramkan pemerintah. Lah cuma nanti program yang bagus itu top down atau apa? Artinya dari atas ke bawah atau muncul dari bawah ke atas. Nah, nanti disinggung sama Syekh Mustafa Al-Ghalayani. Bismillahirrahmanirrahim. Sya'nul amri sya'nul afrad. Kata beliau, urusan masyarakat, urusan satu bangsa itu sama dengan urusan personal. Individu kita sebagai kepala keluarga, individu panjenengan sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang dosen, itu tidak ada bedanya dengan urusan masalah bangsa. Tidak ada bedanya, kata Syekh Mustafa Al-Ghalayani. Sama. Fal fardul mu'tamidu ala ghairihi liyakfiyahu ma yahtaju ilaihi huwa fardun sakitun safilun dhaifun. Kata beliau begini, individu yang kemudian dalam hidupnya menggantungkan hidupnya atas orang lain untuk mencukupi kebutuhan dirinya, maka dia akan menjadi personal yang mudah jatuh, hina dan lemah. Ya ulangi ini. Kok ono wong uripe urusan kebutuhan pribadinya menggantungkan orang lain, maka dia mudah didikte oleh siapapun. Dia mudah terhina, dia mudah jatuh, dan dia sangat lemah. Kemudian Syekh Mustafa begini, menyambungkan antara individu dengan satu bangsa. Fakadzalika al-ummatul lati la tu'ni bi syu'uni nafsi. Begitu juga kata beliau, kalau ada satu bangsa yang dia tidak bisa mandiri untuk urusan dirinya sendiri, opo-opo impor, opo-opo impor, opo-opo tuku, gak iso nggawe dhewe. Sama ketika ada orang, individu, kemudian dia apa-apa bergantung kepada orang lain,
Naudzubillah min dzalik. Ada orang kadang karena punya saudara yang kaya, kemudian dia ndak bingung-bingung, pokoknya nak sambat ya moro ning dulure, sehingga ngenteng no. Begitu juga satu bangsa, ketika dia abai terhadap apa yang menjadi kebutuhannya tapi menggantungkan kepada bangsa yang lain, maka kata beliau Syekh Mustafa Al-Ghalayani, wala tas'a fi sabilil jiddi litanala qasabas sabqi, sampai dia tidak ada usaha sedikit pun keseriusan untuk mencapai kemajuan. Kalau jenengan rumah tangga nikah anteng mawon, ora mikir bahwa wong lanang itu duwe kewajiban nyepakno omah, wong lanang kuwi kudu nyekolahno anak, santai hidupnya, karena mungkin pikir dia masih ada orang tua saya yang backup. Sama ketika apalagi satu bangsa, kemudian dia berpikir gampang lah nanti hutang. Kalau sampai berpikir seperti itu, kata Syekh Mustafa Al-Ghalayani itu mengatakan, ya ummatun munhatitatun safilatun, maka dia akan menjadi bangsa yang terbelakang, dia akan menjadi bangsa yang hina. Laisat minal hurriyah, dia tidak bisa mendapatkan kebebasan fi syai'in, dalam hal apapun. Awake dhewe sebutan sadar negara manapun yang kemudian tidak mampu memproduksi peralatan senjata militer, ketika dia melakukan sesuatu yang bagi produsennya itu masalah, maka langsung diembargo. Pernah kan zaman kita, zaman Pak Soeharto, ketika urusan urusan Papua, kemudian zaman Pak Habibie, urusan Timur, kemudian diembargo. Punya helikopter tapi onderdele rusak besok dan. Maka kata Syekh Mustafa Al-Ghalayani, orang yang menggantungkan kebutuhannya kepada orang lain, maka potensinya dia tidak bisa merdeka, dia tidak bisa leluasa. Tiang niku nak mboten gada, orang itu kalau tidak punya Pak, ditekan kono kene diacungi tangan tok ngono wis mengkeret. Pak, leres nama mboten? Satu bangsa juga sama, kalau dia tidak mandiri dalam urusan kebutuhannya saja, wah salah. Kasus sekarang saja yang terbaru saja, urusan minyak Pak. Selat Hormuz ditutup, kelimpungan kabeh enggak Pak? Orang yang mengandalkan minyak dari impor, ya termasuk negara kita, ya kelimpungan. Artinya kata Syekh Mustafa Al-Ghalayani, urusan individu, personal ataupun bangsa itu sama. Kalau mereka tidak bisa mandiri untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, maka potensinya dia akan menjadi individu yang mudah jatuh, hina, lemah. Begitu juga satu bangsa. Maka bahkan dilanjutkan di sini, balhiya muqayyadatun bisalasilil ubudiyah, bahkan individu yang dia tidak bisa mandiri, negara satu bangsa yang dia tidak bisa mandiri mencukupi kebutuhannya, maka dia terikat dengan belenggu-belenggu perbudakan. Coba nih bayangkan, apa-apa pasti didikte. Bahkan milih pemimpin iso-iso didikte, karena tidak mandiri. Mulai paling enak itu wong itu mandiri. Bahkan urusan rumah tangga terkecil saja, kita bisa keluar dari rumah induk orang tua kita, kemudian kita bisa ngekos, kita bisa kontrak, itu merdeka. Walau mangan tempe ora dirasani karo para tuwa, ono tukaran nek bojo ya ora dirasani, merdeka. Maka ini untuk anak-anak muda, raihlah cita-cita yang tinggi untuk menjadi orang yang merdeka. Merdeka itu apa? Dia harus tahu bahwa apa yang saya butuhkan harus saya dapatkan secara mandiri, bukan pemberian orang lain. Biasanya wong nak sing senengane menghamba, iku nak dipuji senenge Masya Allah.
koyok-koyok dadi boloi padahal dibujui. Nah, sekarang diakui atau tidak, negara yang bisa mendikte negara lain adalah yang punya kekuatan ekonomi dan punya kekuatan militer. Apik muni